Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adisa Zahra Putri dengan NIM 17016200040. Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Monica dengan NIM 17016200028. Halo semua, nama saya Gusti Muazarah Putriwangi dengan NIM 17016200058. Teori kewirausahaan. Yang pertama, teori ekonomi, yakni wirausaha sebagai pengambil risiko. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwasannya Bapak Suyat membangun usahanya dengan berlandaskan siap untuk menghadapi berbagai risiko yang akan timbul. Salah satunya adalah banyaknya persaingan yang menjual makanan sejenis. Teori yang kedua yaitu teori sosiologi, yakni wirausaha sebagai organisator. Dalam membangun sebuah usaha, tentunya membutuhkan dukungan tenaga dari berbagai pihak yang mendukung pengembangan usaha. Teori yang ketiga, teori inovasi kewirausahaan, yakni wirausaha sebagai inovator. Seorang wirausaha yang baik adalah mereka yang mampu memberikan pembaharuan terhadap usahanya. Dalam hal ini, Pak Suyat belum secara maksimal berinovasi di bidang makanan. Terlihat dari menu yang disajikan masih umum dan mudah dijumpai. Teori yang selanjutnya, teori psikologis, yakni pengusaha terbentuk selama pengasuhan individu. Teori ini dihubungkan dengan kebutuhan untuk berprestasi. Dalam hal ini, prestasi yang diraih oleh Pak Suyat adalah mampu mengembangkan usahanya menjadi 5 cabang. Teori yang terakhir yaitu teori motivasi atau prestasi, yakni kewirausahaan dapat dikembangkan dan kepercayaan tradisional tidak menghambat wirausaha. Motivasi diperlukan untuk keberhasilan suatu usaha. Dalam hal ini, motivasi Pak Suyat membuka usaha ini adalah pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya, mindset. Mindset adalah pola pikir, sikap mental, kecenderungan, kebiasaan, dan disposisi yang menginformasikan kepada individu untuk menafsirkan dan bereaksi pada kondisi eksternal, lingkungan, dan situasi. Mindset kewirausahaan adalah pola pikir di mana seorang wirausahaan melihat sebuah tantangan sebagai sebuah peluang dengan kreativitas tanpa batas mewujudkannya dalam tindakan. Pak Suyat dalam menjalankan usaha makanan dan minuman yang diberi nama Kantin Cah Losari telah menerapkan mindset kewirausahaan yakni sebagai berikut. Yang pertama, action oriented. Seseorang yang ingin segera bertindak meskipun situasinya tidak pasti merupakan contoh orang dengan pola pikir action oriented. Bagi mereka, risiko tidak boleh dihindari, tetapi harus dihadapi dan diatasi. Pak Suyat memiliki pola pikir action oriented karena mampu menghadapi risiko yang akan timbul. Salah satunya adalah banyaknya persaingan yang menjual makanan dan minuman sejenis di area kampus. Yang kedua, fokus pada eksekusi. Seseorang dengan pola pikir ini mampu bertindak dan mewujudkan apa yang mereka pikirkan daripada menganalisis ide-ide baru. Pak Suyat memiliki pola pikir ini di mana ia mampu mewujudkan apa yang ia pikirkan, yakni dengan menjalankan usaha makanan dan minuman seperti menjual nasi goreng, ayam geprek, ayam bakar, dan lain-lain yang dilatar belakangi oleh kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, berpikir simpel. Seseorang dengan pola pikir ini akan melihat masalah dengan jelas dan menyelesaikan satu persatu secara bertahap. Pak Suyat juga telah memiliki pola pikir ini di mana ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara bertahap. Pak Suyat sering merasa kewalahan jika melayani banyaknya mahasiswa yang memesan makanan dan minuman di tempatnya. Oleh sebab itu, ia mempekerjakan Bu Yati untuk membantunya menjalankan usaha Kantin Cah Losari. Yang keempat, memiliki kreativitas. Seseorang yang memiliki kreativitas selalu mau belajar hal-hal baru, berpikiran terbuka, dan terbuka terhadap cara-cara baru. Pak Suyat sayangnya belum memiliki kreativitas dalam usaha makanan dan minumannya.
terbukti dari menu makanan dan minuman yang disajikan banyak ditemui di pedagang yang lainnya. Yang kelima adalah memiliki integritas. Seorang wirausahawan membutuhkan pola pikir di mana peluang tidak hanya dicari, tetapi diciptakan dan dibuka, karena wirausaha adalah tempat investasi dan penuh risiko. Maka seorang wirausaha harus memiliki integritas dan disiplin yang tinggi dalam mengerjakannya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Pak Suyat diketahui telah memiliki pola pikir integritas karena telah menciptakan sekaligus membuka peluang bisnis, yakni dengan menjalankan usahanya yaitu Kantin Cah Losari. Yang keenam adalah mengambil peluang. Seorang wirausaha harus mampu mengambil peluang karena keberhasilan ditentukan oleh keberhasilan wirausahawan dalam memilih peluang bisnis. Di sini, Pak Suyat dalam menjalankan usahanya Kantin Cah Losari telah mengambil peluang bisnis yang tepat untuk berjualan makanan dan minuman. Terbukti Pak Suyat sudah mengembangkan usahanya menjadi 5 cabang. Mindset kewirausahaan yang terakhir adalah membangun jaringan. Seorang wirausaha cenderung melibatkan orang lain dalam mewujudkan peluangnya, baik dari dalam maupun luar organisasi. Mereka memelihara dan membangun hubungan dengan mitra daripada bekerja sendiri. Pak Suyat dalam menjalankan usahanya secara tidak langsung juga membangun jaringan usaha loh, yaitu dengan melibatkan Bu Yati yang turut serta membantunya. Nah, mindset yang dibutuhkan sebagai kunci sukses dalam berwirausaha adalah mindset positif. Mengembangkan mindset positif akan memberikan motivasi hidup yang kuat untuk mencapai sesuatu. Mindset positif ini harus dimiliki dengan alasan sebagai bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang dimiliki sebagai modal awal untuk membangun motivasi hidup, membangun fokus dalam mencapai tujuan dengan memaksimalkan usaha. Nah, berikut ini adalah cuplikan video wawancara kami dengan Pak Suyat terkait Kantin Cah Losari. Yuk ditonton! Sebelumnya Bapak minta izin waktunya sebentar ya Iya, Pak, mau wawancara ini terkait tugas mata kuliah kewirausahaan gitu. Sebelumnya namanya dengan Bapak siapa Pak? Suyat. Suyat. Ah. Mungkin pertama saya mau nanya ini sih Pak, buat usahanya sendiri ini berarti kalau di sini khusus untuk yang warung makan gitu ya Pak? Sama minuman. Oh iya, makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang ada nasinya gitu. Iya. Oke. Kalau Bapak sendiri kira-kira bergabung di kantin ini tuh udah dari berapa lama sih Pak? Kalau aku sih lumayan dari 2008 Mas. Oh, udah cukup lama ya. Sebelum Covid itu kan jauh, 2008 masuk sini. Waktu itu posisinya udah ada kayak ginian juga Pak di. Udah begini cuma udah ada perubahan sih, nggak kayak gini banget dulu kan masih bangku-bangku. Mau kayak gini masih kayak gini. Jadi untuk lokasi ini sendiri kayaknya baru ya Pak. Ini baru tahun berapa Pak kalau di? Kalau ini lama juga. Yang maksudnya yang udah direnov. Renovnya Iya. ini sekitar berapa tahun lah sebelum Covid. Oh, Sekitar berapa tahunan lah? 6 tahun 7 tahun ya. Oh, udah ada 7 tahun berarti ya. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa sih Bapak memutuskan untuk membuka warung makan ini ya, namanya Kantin Cah Losari ya Pak? Cah Losari. Iya. Kira-kira kenapa tuh Pak? Ya, kalau aku sih ya buat usaha aja daripada nganggur gitu ya. Namanya juga orang kan perlu gitu. Iya. Ini. Nah, mungkin sama ya tadi. Kira-kira tadi kalau Bapak mutusin buka usaha ini karena ngisi waktu luang aja gitu ya Pak? Ya, pencarian juga. Pencarian juga. Contohnya ya, kemarin Covid kan nggak di sini libur. Kita ya terpaksa putar otak kemana. Nah, di sini kan tutup. Covid Semua ya Pak full. berarti? Karena pembelajaran daring itu ya? Iya karena Covid kemarin 3 tahun. Kita nyebar kemana-mana kayak begini. Berarti tetap berapa tahun kan? 2 tahun lebih kan masalah sejak Covid aja Covid. Ini buka baru berapa bulan? Terus dari awal buka usaha itu kan tadi mulai 2008 gitu ya. Terus itu udah ada standnya gitu Pak? Udah stand udah begini semua. Oh udah kayak gitu, berarti tinggal nempatin Tinggal aja nempatin. gitu.
Terus ada tantangannya nggak sih Pak dari pas awal buka usahanya itu? Ya tentu ada tantangan juga lah, dari awal kan mungkin nama juga orang jualan kan merintis sedikit-sedikit belum langsung rame gitu. Juga usaha gitu. Penyesuaian berarti ya. Penyesuaian, pengenalan dari pelanggan nggak langsung naik ke atas. Tantangannya gitu. Nah, ini dari stand ini kayaknya menunya ada yang sama gitu nggak sih? Apa Dari yang tiap stand menu? menunya itu. Menunya kalau di sini banyak yang sama sih. Ayam bakar contohnya. Ayam bakar. Kalau ayam bakar yang sama. Kalau stand selama ini hampir semua megang ayam bakar. Berarti kalau misalnya di kantinnya Bapak itu jatuhnya yang menu paling laku gitu lah. Ada ayam geprek, Ayam geprek. bakar. Berarti yang ngebedain ayam Betul. geprek gitu. Kalau nasi goreng semua pegang. Semuanya Semua pegang. ada nasi goreng. Kalau dulu sebelum ini baru aku doang sebelumnya. Baru nasi gorengnya itu aku doang. Karena sekarang ini pada mau nasi goreng. Pegang semua. Terus buat kedepannya kira-kira Bapak ada kepikiran buat ngembangin usaha kantin ini nggak Pak? Untuk kedepannya ya belum tahu juga sih. Masalahnya dengar-dengar juga gedung itu selesai, ini juga dibongkar. Ya antara 2 tahun, paling lama 3 tahun. Tapi ada kira-kira ada maksudnya dikasih saran tempat gitu nggak? Misalnya Belum ada solusi. Belum ada solusi. karena kan di sana rombongan Iya, yang udah Blok ada M. tuh ya. Belum Blok dipakai. M orang-orang sini belum dipakai juga karena mungkin masih masa percobaan uji coba kekuatan gitu. Tapi ada kemungkinan pindah ke sana Pak? Kurang tahu juga sih kalau di sana kayaknya belum tahu juga. Tapi yang jelas kalau gedung ini yang selesai yang baru mungkin ini di rata. Dan di tempat mau kemananya belum ada ini ya. pemberitahuan. Terus kalau untuk sekarang ini kan udah ada yang offline ya Pak, ada yang kuliah di sini. Masuk ya. Nah, itu ada kendala nggak Pak buat ngelaksanain usaha ini? Mungkin jadi Kendalanya sih awalnya kan kayak nggak jualan gitu, terus tiba-tiba rame lagi kayak gitu, kurang kewalahan. kewalahan sih biasa ya untuk sekarang ini berarti biasa. Masalahnya bedanya hampir berapa persen lah dari dulu. Kalau dulu kan lumayan, kita tuh bertiga aja masih kewalahan gitu. Kalau dulu kan, kalau sekarang ya standar aja sih ya. Dia masih bisa ke-handle lah ya Pak. Masih bisa kayaknya Karena kan juga belum full semuanya. itu semuanya. Siswanya juga baru-baru. Iya. Kalau dulu kan kita udah punya pelanggan siswa lama, udah tahu ke sini. Iya rata-rata belum pada tahu. Baru siswanya baru semua. Mungkin itu aja ya Pak. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak.